Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan penelitian saya dengan judul Tinjauan Yuridis tentang Sebagian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Latar belakang penelitian saya adalah korupsi pada hakikatnya merupakan suatu tindak pidana klasik yang keberlakuannya sendiri telah mengakar sejak dulu kala. Hal ini kemudian mendorong diberlakukannya berbagai macam aturan untuk menangani tindak pidana korupsi. Di dalam Islam sendiri, korupsi pada hakikatnya merupakan perbuatan yang haram. Hal ini dikarenakan korupsi sendiri memiliki dampak yang cukup negatif, bukan hanya bagi masyarakat, namun juga bagi negara. Kemudian, keuangan negara sendiri merupakan satu hal yang penting. Hal ini dikarenakan keberlakuannya sendiri senantiasa berkaitan dengan uang, yang nantinya akan digunakan untuk menyelenggarakan berbagai macam kebutuhan yang ada di masyarakat. Walaupun keuangan negara menjadi kajian yang penting, namun kerugian negara tak jarang terjadi, dan hal ini salah satunya diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Kemudian identifikasi masalah saya adalah bagaimanakah unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Tipikor dan Hukum Islam, dan bagaimana pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Tipikor dan Hukum Islam. Kemudian tinjauan teori. Kemudian istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu koruptif atau corruptus. Selanjutnya, kata koruptio berasal dari kata korumper yang merupakan terjemahan dari bahasa Latin yang tua. Kemudian di dalam ensiklopedia bahasa Indonesia, kata korupsi berasal dari kata koruptin, yaitu penyuapan, dan korumper yang berarti rusak. Kemudian berat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi yaitu setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian suatu negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 20 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian di dalam hukum di pengembalian kerugian negara tidak menghapus dipidananya pelaku sesuai dengan pasal 4. Kemudian hukum Islam bersumber dari 4 hal, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Tujuan hukum Islam sendiri dicetus adalah seperti yang disampaikan oleh Al-Ghazali, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kemudian di dalam Islam sendiri korupsi dikenal dengan berbagai macam peristilaan, di antaranya gulul, rishwah, syarikah, dan khianat. Kemudian kerugian negara dan pengembalian kerugian negara. Sebelumnya terjadi perdebatan mengenai kerugian negara, apakah harus potensial loss atau actual loss. Di kalangan penegak hukum sendiri terjadi multitafsir, contohnya yang terjadi pada Direksi Bank Mandiri, CW dan Dewa dan kawan-kawan. Namun hal itu berubah setelah ada putusan MK yang mengharuskan kerugian negara terjadi secara nyata. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebelum putusan pengadilan yang jadi dasar meringankan tindak pidana dan setelah putusan pengadilan sesuai dengan putusan hakim apabila tidak mampu bayar harta atau aset yang disita. Kemudian di Indonesia sendiri pengembalian kerugian negara masih amat kecil, bahkan dilansir dari CW pada tahun 2018 pengembalian kerugian negara baru mencapai 8,7%. Di dalam Islam pengembalian kerugian negara merupakan suatu keharusan dan itikat baik. Bahkan hal tersebut berlaku hanya untuk 2 dirham maupun sekali sepatu yang apabila tidak dikembalikan akan membawa seseorang ke neraka. Jadi lebih mengutamakan pengembalian uang korupsi. Strategi Islam dalam mencegah korupsi dapat dilihat dengan cara Rasul, yaitu dengan cara memeriksa tiap pejabat yang melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik, dan cara kedua dengan memberikan efek psikologis dengan cara tidak mensalahkan jenazah korupsi dan mengingatkan akan hukuman yang diterima pelaku korupsi telah. Unsur kerugian negara ditinjau dari hukum positif, yaitu setiap orang, misalnya ASN atau pejabat negara, jika merujuk 1 ayat 3, yaitu orang atau korporasi, secara melawan hukum baik itu formal ataupun material, memperkaya diri sendiri dasar niat yang harus dibuktikan secara subjektif, merugikan keuangan negara yang semula potensial loss menjadi actual loss. Kemudian di dalam Islam, unsur merugikan keuangan negara meliputi setiap orang, yaitu siapa saja melanggar ketentuan Nabi maupun Allah, secara melawan hukum bisa dilihat saat seorang lebih mengutamakan turun dalam mengambil harta ganimah, memperkaya diri sendiri dengan harta ganimah sebelum dibagi, dan merugikan keuangan negara, merugikan hak umat pada masa itu. Contohnya adalah harta ganimah atau dengan pemalsuan tanda cap Baitullah. Kemudian konsep pengembalian kerugian negara dalam hukum positif, pengembalian kerugian negara tidak menghapus dipidananya pelaku. Jika tidak mengembalikan sebelum putusan hakim, maka ada yang ganti rugi yang jumlah sesuai dengan putusan hakim. Sementara di dalam Islam, pengembalian keuangan negara harus dikembalikan secara penuh karena pada hakikatnya bila merujuk pada hadis Nabi di atas, 2 dirham pun sudah dikatakan merupakan kerugian, dan satu sepatu maupun uang yang nominal kecil dapat membawa seorang ke neraka. Kesimpulannya, sebelum ada putusan MK, unsur korupsi tidak
sejalan karena kerugian negara itu potensial, namun setelah putusan MK sejalan dengan hukum Islam dan sama-sama lolos. Konsep pengembalian kerugian negara yaitu perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam. Di dalam hukum positif tidak menghapuskan pidana, tapi dengan dasar keringanan dan juga hukuman tambahan yang besar sesuai dengan putusan hukum. Sementara di dalam Islam, pengembalian kerugian negara dilakukan dengan etikat baik yang mengutamakan pengembalian keuangan negara secara penuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.